Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila. Kenalin aku Paramita Azahra yang bakal nemenin kamu kali ini di podcast Sosialisasi dan Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung. Dan podcast ini dihadirkan untuk calon mahasiswa baru tentunya yang mungkin masih bingung terkait penerimaan mahasiswa baru ya, yang terutama jurusan manajemen Universitas Lampung. Dan di podcast kali ini pastinya aku nggak sendirian ya, seperti yang dilihat sudah ada dua ibu cantik ya yang akan menemani podcast kita kali ini, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar manajemen supaya nantinya calon mahasiswa baru bisa semakin paham dan kaya akan informasi ya, dan bisa yakin untuk ambil jurusan manajemen Universitas Lampung. Dan kita sapa dulu nih, ada Ibu Dr. Yuniarti Vihartini SE selaku dosen S1 Manajemen Unila. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan juga ada Ibu Suri Widya Kesuma SPD selaku staf program internasional FEB. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi di podcast kali ini Bu, aku dan tim sebelumnya udah riset nih, sebenarnya calon mahasiswa baru tuh punya pertanyaan-pertanyaan apa sih terkait manajemen gitu Bu. Kan pasti mereka masih pada bingung ya, masih terutama SMA tingkat akhir tuh masih tentang perkuliahan tuh masih ngawang-ngawang lah ya Bu ya bahasanya itu. Nah jadi di sini kita udah siapin pertanyaan-pertanyaan supaya nanti Camaba bisa semakin yakin untuk masuk manajemen Universitas Lampung. Nah, boleh dijelasin nggak Bu, sebenarnya manajemen tuh apa sih Bu definisinya? Iya, oke. Manajemen itu sebenarnya adalah ilmu ya, ilmu dan seni dalam mengatur ya sumber daya manusia melalui supaya efektif dan efisien dalam mencapai tujuan gitu ya. Okay. Nah ini tentu berjalan melalui fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi manajemen, yaitu POAC yang biasa disingkat dengan POAC gitu ya, planning, organizing, executing, dan controlling gitu. Nah jadi sebenarnya inilah nanti yang dipelajarin salah satunya di jurusan manajemen itu gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bu, perbedaan manajemen prodi manajemen dengan prodi lainnya tuh apa nih Bu secara umum? Iya, kalau prodi manajemen itu pastikan yang dipelajari adalah yang berkaitan dengan keilmuan manajemen ya. Di prodi manajemen itu kan ada 4 konsentrasi sumber daya manusia, konsentrasi pemasaran, kemudian juga konsentrasi keuangan, dan konsentrasi kewirausahaan. Nah, itu yang membedakan jurusan manajemen dengan jurusan-jurusan lainnya. Oke Bu, dari info yang saya dapat nih Bu sebelumnya, ternyata manajemen ini punya program internasional, kelas internasional ya Bu ya? Benar. Oh iya, itu seperti apa Bu? Boleh dijelasin nggak? Jadi sebenarnya kelas internasional sendiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu terdapat di semua program studi S1 ya. Jadi di manajemen ada, akuntansi ada, dan di ekonomi pembangunan juga ada. Tapi untuk kelas yang paling aktif ada di jurusan manajemen. Jadi perbedaan kelas internasional dengan kelas regulernya sendiri. Jadi kelas internasional ini di prosesnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang bertujuan untuk menghasilkan alumni yang mempunyai pengetahuan secara global dan juga aktif dalam kegiatan internasionalisasi. Oh jadi harus pinter bahasa Inggris ya Bu ya kalau masuk kelas internasional. Iya. Oke. Ini kita balik lagi nih ke manajemen nih. Kan masuknya ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Bu ya? Iya, betul. Nah ini pertanyaan yang banyak banget pasti ditanyain sama anak-anak SMA tingkat akhir pastinya. Kalau mau masuk ke jurusan manajemen tuh harus pintar matematika nggak sih Bu? Kalau pintar itu relatif ya. Yang pasti paling nggak dia bisa memahami, tahu tentang matematika ya gitu. Karena kan jelas bahwa di jurusan manajemen itu matematika juga menjadi salah satu yang dipelajari. Statistik juga dipelajari gitu ya. Jadi ya harus tahu tentang matematika, harus bisa menguasai matematika gitu. Ya lebih mudah mengikuti perkuliahan ya Bu ya, pastinya betul, kalau kita paham matematika. Di samping dengan ilmu-ilmu lainnya ya. Iya benar-benar, oke. Dan terus ada persepsi nih Bu tentang jurusan manajemen. Katanya jurusan manajemen ini tuh menghasilkan lulusan yang minim skill karena yang dipelajari relatif umum. Nah gimana nih klarifikasinya nih Bu? Iya, memang
umumnya begitu ya, berpikir oh manajemen gitu, yang dipelajari ya ilmu-ilmu yang bersifat umum gitu ya. Padahal sebenarnya enggak juga gitu, karena tadi kan sudah saya sempat kemukakan bahwa di manajemen itu kan ada 4 konsentrasi ya, konsentrasi pemasaran, konsentrasi sumber daya manusia, konsentrasi keuangan, dan konsentrasi kewirausahaan. Jadi artinya ketika masuk di jurusan manajemen, dia akan menguasai itu keilmuan di bidang 4 tadi konsentrasi. Kalau misalkan dia mengambil konsentrasi pemasaran, berarti dia menguasai mengenai pemasaran gitu. Artinya sebenarnya di manajemen itu tidak mempelajari yang hanya spesifik ilmu secara umum secara general aja gitu. Artinya dia juga memiliki skill loh gitu, yang secara khusus, spesifik gitu. Oh, jadi persepsi itu salah ya Sobu, jadi jangan khawatir kalau masuk jurusan manajemen Universitas Lampung. Nah, yang suka ditanyain juga nih Bu, prospek kerja. Nah ya kan pasti kalau mau kuliah ujungnya maunya kerja ya Bu ya. Nah, betul. Prospek kerja manajemen nih gimana Bu? Nah jadi lulusan manajemen ini, profil lulusan jurusan manajemen tuh ada 3 profilnya. Menjadi manajer, kemudian menjadi ilmuwan, dan menjadi wirausaha ya, sesuai dengan konsentrasinya tadi. Artinya ketika dia profilnya seorang manajer gitu, berarti nanti gitu bekerjanya ya menjadi seorang manajer, dia akan memimpin di suatu perusahaan baik dari level menengah sampai level pimpinan tertingginya, itu prospeknya gitu ya, bisa memimpin. Kemudian kalau misalnya kewirausahaan, tadi dia ngambil konsentrasi kewirausahaan, kemudian lulusnya berarti akan menjadi wirausaha. Dia bisa mengelola suatu usaha, menciptakan suatu usaha, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu kan. Demikian juga ilmuwan gitu kan ya. Gitu. Cukup banyak ya Bu ya, banyak jadi bidang pekerjaan ya. Jadi bisa masuk ke pemerintahan, bisa juga masuk ke BUMN, swasta gitu, bisa, atau dia membuka usaha sendiri juga bisa gitu ya. Oke, jadi jangan khawatir untuk Sobat Unila kalau mau masuk jurusan manajemen itu luas banget prospek kerjanya ya Bu ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu, boleh dikasih tahu nggak keunggulan-keunggulan dari jurusan manajemen Unila? Jurusan manajemen Unila itu Unggulnya banyak ya. Banyak ya Bu ya. Okay. Dari fasilitas gitu ya. Kita mempunyai fasilitas dari ruang kelas gitu ya, ruang kelas yang nyaman, dilengkapi dengan AC, LCD gitu ya, proyektor, itu dari ruang kelasnya. Kemudian dari fasilitasnya sendiri kita ada lab gitu ya, lab komputer. Kemudian juga dari kegiatan kemahasiswaannya, kita ada beberapa kegiatan mahasiswa yang di bawah jurusan manajemen. Selain himpunan mahasiswa jurusan manajemen, itu juga ada beberapa kegiatan kemahasiswaan gitu. Kemudian juga kita ada wahana yang lainnya, fasilitas gedung apa tadi Suri? Ada Entrepreneur Development Center gitu. Jadi di mana mahasiswa tuh bisa mentransfer teoretikal yang mereka dapat dalam kelas untuk dipraktekkan langsung gitu. Jadi nggak cuma teori ya Bu ya? Iya gitu. Oke. Dan keunggulan jurusan manajemen juga punya kelas internasional ya Bu ya? Iya, seperti yang saya bicarakan tadi ya. Kalau misalnya banyak orang yang berasumsi bahwa manajemen hanya belajar mengetahui general saja gitu, menurut saya itu salah banget. Apalagi di kelas internasionalnya sendiri gitu ya. Karena kita mahasiswanya nggak hanya belajar perspektif dari dalam negeri, tapi juga kita dari perspektif dari luar negeri. Karena mahasiswa kelas internasional sendiri itu ikut kegiatan internasionalisasi. Contohnya ikut pertukaran pelajar ke luar negeri selama 6 bulan ya, atau 1 semester. Lalu kegiatan lainnya itu ada juga kegiatan short course gitu. Jadi ini merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa kelas internasional, di mana mereka akan belajar selama 1 minggu kurang lebih di Universitas Mitra Luar Negeri FEB gitu. Contohnya setiap tahunnya kami aktif untuk
melakukan kegiatan ini di Universitas Jepang, namanya Aoyama Gakuin University atau juga KUIS Kansai University, lalu di kampus UITM, Universitas di Malaysia ya, Teknologi Mara, dan ada juga di Universitas NWIM Ranepa, itu di Eropa. Wah, benar-benar dari berbagai negara ya Bu ya? Benar, nggak cuman mahasiswa kita yang kita transfer ke sana, tapi mahasiswa dari sana juga belajar di FEB. Oh, jadi pertukaran gitu ya Bu ya? Pertukaran. Dan selain itu juga ada program namanya visiting professor atau visiting scholar, di mana mahasiswa kelas internasional ini diajar langsung dengan dosen dari luar negeri. Gitu. Jadi memang inputnya nggak hanya cuma dari FEB Unila sendiri nasional, tapi secara internasional. Keren banget nih Sobat Unila ya, di program studi manajemen ini ada kelas internasional ya. Nah berarti itu sistem belajarnya beda ya Bu ya dengan kelas biasa ya? Kalau sistem belajarnya secara kurikulum sama ya, sama. Tapi kita ada tambahan. Nah sebenarnya tambahan ini membuat kayaknya biayanya ini beda nih Bu ya kan sama kelas biasa ya. Kalau boleh tahu berapa Bu biayanya di kelas internasional sama kelas biasa? Jadi memang perbedaan ya antara kelas internasional sendiri dengan kelas reguler adalah di jalur masuk. Jadi jalur masuknya sendiri itu memang khusus dari jalur kelas internasional, di mana pembiayaannya itu sama dengan jalur mandiri. Jadi di awal membayar SPI ya, minimal yang saya tahu sebesar 25 juta dan per semesternya membayar UKT tertinggi. Tapi yang lainnya sama. Oh, oke. Jadi memang jalur masuknya juga sudah berbeda ya Bu ya dari kelas yang biasa. Oke, kalau jam kuliahnya gimana Bu? Apa sama dengan kelas sama? Karena kurikulumnya sama dengan S1 reguler. Oke. Nah, ini sekarang kita balik lagi ke manajemen nih Bu. Akreditasi manajemen kalau boleh tahu apa ya Bu? Kalau sekarang akreditasinya A unggul. Wow, A unggul ya. Unggul ya, udah bukan A lagi. Bukan A lagi Sudah ya. A unggul. Memang terlihat sih Bu kalau dari penjelasannya ini mah A unggul lah ya pasti. Sudah terlihat gitu dari penjelasan dari Ibu tadi. Nah, tadi sebenarnya fasilitas juga sudah sudah di-mention. Nah, boleh dijelasin lebih luas lagi nggak Bu fasilitas-fasilitas dari mungkin alat-alatnya, lab-labnya, apakah benar-benar bisa menunjang kualitas mahasiswa yang belajar nanti gitu Bu? Oh iya, fasilitas ya. Kita punya lab, ada 2 ruangan lab komputer, kemudian tadi juga ada gedung EDC, Entrepreneur Development Center gitu ya. Nah gedung ini nanti yang memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan kewirausahaannya, kemudian juga kita juga ada student di samping itu student loans, student business gitu. Ya itu fasilitas yang kita miliki di samping ruangan-ruangan yang nyaman ya, yang sudah dilengkapi dengan AC gitu dan proyektor yang lengkap seperti itu. Oke Bu. Nah untuk kuota mahasiswa nih Bu, untuk mahasiswa baru ini untuk jurusan manajemen ada berapa Bu? Kalau untuk tahun 2022 ini kuotanya 220. Oh, banyak untuk ya, Bu, jurusan ya? manajemen. 220. Iya, itu dari semua jalur masuk dari semua jalur masuk. Apakah itu udah termasuk kelas internasional? Iya, sudah. Sudah. Karena kelas internasional sendiri itu per prodinya dapat jatah 20 mahasiswa. Oh, 20. Hanya 20 hanya ya, Bu, 20. Jadi it's like a private class. Kayak private class ya, jadi kayak istimewa banget ya Bu ya. Dari kelas unggulan gitu. Iya, oke. Tapi itu semua prodi memang 20 atau manajemen aja yang 20? Semua prodi. Oh, semua prodi memang jatahnya 20 bangku ya Bu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih untuk anak lintas jurusan Bu. Dari IPA mungkin atau dari mana ya? Kalau biasanya manajemen tuh IPA atau IPS ya Bu? IPS sih sepertinya ya Bu. Iya, IPS sebenarnya ya? IPS ya, kalau kita melihat linearitasnya sebenarnya kan IPS gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan dari IPA juga dari IPA, bisa masuk. Gitu. Peluangnya besar nggak Bu kira-kira nih? Oh ya besar dong. Besar ya? Gitu. Oke, jadi jangan khawatir walaupun manajemen tuh biasanya dari jurusan IPS ya Bu ya, tapi IPA juga punya peluang yang sama ya sebenarnya. Betul. Iya, oke benar. Nah, nih sekarang udah mau habis nih Bu pertanyaannya nih ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kenapa sih Sobat Unila nih ya, calon mahasiswa baru kita tuh harus pilih manajemen Universitas Lampung?
keunggulannya banyak. Oke, Ya, itu keunggulannya tadi ya. banyak tadi yang sudah dijelaskan tadi gitu loh. Dan yang pasti manajemen Universitas Lampung punya kelas internasional nih gitu. Yang Banyak pasti di samping fasilitas-fasilitasnya gitu. Dan pengajarnya mungkin ya Bu ya. Pengajarnya juga di sini kita punya dosen-dosen yang sudah bergelar profesor dan bergelar doktor gitu. Pengajarnya berkualitas gitu ya. ya. Pastinya berkualitas dan pastinya mahasiswa itu bisa belajar dan bisa berkembang dengan baik Iya, pastinya betul. siap untuk dunia kerja pastinya ya Bu ya. Iya, betul. Oke, nah dari Ibu Yuniarti nih Bu, ada pesan-pesan nggak untuk calon mahasiswa baru Unila di tahun 2022? Bagi calon mahasiswa baru ya di Universitas Lampung harus bisa mempersiapkan diri dengan baik supaya bisa diterima nih gitu ya di Universitas Lampung, terutama di jurusan manajemen, karena sebenarnya masuk ke jurusan manajemen itu adalah suatu opportunity yang luar biasa ya, suatu kesempatan yang luar biasa karena manajemen di sini memiliki keunggulan gitu dibandingkan jurusan manajemen di luar Unila ya, di universitas lain. Oke, dari Ibu Suri ada pesan-pesan? Iya, buat adik-adik yang punya kemampuan bahasa Inggris gitu ya, at least ada basic bahasa Inggris dan suka dan mau mengembangkan keilmuan bahasa Inggrisnya, tapi nggak cuma bisa bahasa Inggrisnya, ini tepat banget masuk ke kelas internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Jadi kita nggak cuma hanya belajar di dalam negeri ya, tapi juga kita ada kesempatan untuk keluar negeri, dan banyak banget kesempatan itu jadi membuka peluang-peluang yang lain untuk kedepannya. Oke, itu tadi ya Sobat Unila udah dijelasin nih sama Ibu Yuniarti dan juga Ibu Suri terkait program studi manajemen yang ada di Universitas Lampung. Semoga podcast kali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian, bisa menambah informasi kalian dan bisa lebih meyakinkan kalian untuk memilih jurusan manajemen ilmu Universitas Lampung ya. Terima kasih kepada Ibu Yuniarti dan juga Ibu Suri atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dan memberitahu informasi yang banyak dan luar biasa sekali untuk calon mahasiswa baru kita. Terima kasih ya Bu. Dan untuk Sobat Unila, terima kasih sudah menyaksikan kami di podcast kali ini. Aku sebagai podcaster Paramita Azahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.